Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian adalah sebuah kepastian bagi semua makhluk yang bernyawa. Kematian merupakan akhir dari kehidupan di dunia. Kematian pasti kita lalui. Siapapun kita tidak akan mampu menghindar darinya. Allah telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Meskipun kematian itu pasti, namun tidak banyak manusia yang siap jika ia dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian manusia berkata belum siap dikarenakan masih banyak dosa, dan sebagian ada juga yang berkata belum siap dikarenakan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beda halnya dengan kelima golongan ini, yang justru malah berbahagia jika ia segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapakah kelima golongan itu? Mengapa mereka bahagia saat ajal atau kematian menjemput mereka? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal paham insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada beberapa orang yang akan bahagia saat ajal menghampiri mereka. Hal ini disebabkan karena lewat kematian itu ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhadap orang-orang tersebut Allah akan meneguhkan pendirian mereka di jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Berdasarkan ayat tersebut, Imam Abu Lais As-Samarqandi berkata dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin bahwa hanya akan ada 5 golongan yang berbahagia saat ajal menjemput mereka. Yang pertama adalah orang-orang mukmin. Sekalipun tidak semua orang mukmin akan langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, karena bisa jadi ada sebagian dari orang mukmin yang mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Namun siksa tersebut tidak akan abadi bagi orang yang percaya dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal itu berkat syafaat dari Nabi Muhammad SAW bagi umatnya kelak di akhirat, di mana mereka akan dikembalikan ke dalam surga setelah dosa-dosanya dibersihkan di dalam neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, keluarkanlah dari neraka orang yang dalam hatinya ada iman seberat biji sawi. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka yang warna badannya benar-benar hitam, lalu dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Apakah engkau tidak melihatnya? Sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melingkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas akan menjadi orang selanjutnya yang akan bahagia saat ajal menjemputnya. Karena dengan keikhlasannya Allah akan menerima amal perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau melakukan amal ibadah, lakukanlah semata-mata karena Allah dengan ikhlas, karena tidak akan diterima amal ibadah dari hambanya kecuali yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya untuk orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang bertaubat. Taubat kepada Allah adalah kunci terhapusnya dosa yang telah kita lakukan. Tentu saja asalkan dosa yang kita lakukan tidak termasuk ke dalam dosa-dosa besar seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, maka meskipun dosa manusia bertumpuk-tumpuk sebesar gunung, jika ia bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya, maka insya Allah dosanya akan diampuni, karena sesungguhnya ampunan Allah jauh lebih besar. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, katakanlah hai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan ditolong. Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan ayat 54. Yang keempat adalah orang-orang yang zuhud dunia. Orang yang zuhud adalah mereka yang tidak memperdulikan kenikmatan dunia, meski seluruh kenikmatan dunia dibuka untuknya, namun ia tetap mendambakan ingin bertemu Rabb-Nya. Mereka tidak bersedih terhadap apa yang tidak didapatkannya tentang dunia, dan mereka tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadanya. Mereka tidak khawatir dengan kematian dan hari perhitungan kelak. Sungguh mereka akan bahagia di surga yang tidak ada azab di dalamnya. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berdoa yang menjadi tanda zuhud pada dirinya.
disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berdoa, "Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu, dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami menghadapi segala musibah di dunia ini." Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, Al-Hakim, dan Al-Baghawi. Kemudian yang kelima adalah ulama yang mengajarkan ilmu dan kebaikan. Seorang ulama yang selalu ikhlas mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada umat menjadikannya tidak perlu khawatir dan sedih terhadap datangnya kematian dan hari akhir, sebab amal soleh yang mereka kerjakan akan dibalas dengan surga yang diperuntukkan bagi mereka dan orang-orang yang mengikuti ajarannya. Selain itu, ia juga akan mendapatkan warisan pahala yang tak akan pernah putus. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila anak Adam atau manusia wafat, maka terputuslah semua pahala amal perbuatannya kecuali 3 macam perbuatan, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian penjelasan singkat mengenai 5 golongan orang yang akan bahagia ketika kematian datang kepadanya. Mereka tidak perlu takut dan juga bersedih karena Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang surga yang telah dijanjikan untuk mereka ini. Oleh karena itu, marilah kita lakukan sebanyak-banyaknya. Jangan pernah bosan berbuat baik, supaya amal kebaikan yang kita kerjakan akan menjadi wasilah untuk meraih ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan rahmat Allah lah kita akan mendapatkan kematian dengan husnul khotimah, akan mendapatkan nikmat kubur, naungan rahmat di padang mahsyar, dan dengan rahmatnya pula lah kita dapat masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.